bersama-sama bertemu kembali meskipun di Zoom meeting ya, secara online ya, tapi yang jelas Allah biasa berupa kesehatan. Dan alhamdulillah kita bisa bertatap muka, persiapan belajaran sekolah di SMP Terpadu Darul Muttaqin. Salatullah wa salamullah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan sholawat kita kelak salah satu umat Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini agenda kita ialah pemaparan sosialisasi dari Dewan Asatidz terkait persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah kita, sekolah tercinta kita, SMP Terpadu Darul Muttaqin. Untuk agenda yang pertama ialah pembukaan, agenda yang kedua nanti ada pemaparan dari Ustadz Novian, dan agenda yang ketiga sosialisasi dari Ustadz Tony. Oke, dan yang terakhir nanti kita tutup dengan hamdalah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai mohon semuanya bagi yang tidak berkepentingan bisa fokus mengikuti agenda sosialisasi ini. Mute mikrofonnya ya. Kita awal bersama-sama agenda manfaat untuk masa depan kita kelak. Ila hadirnya wa ala kulli sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemaparan langsung dari kesiswaan kita kepada Ustadz Novian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar ya suaranya? Dengar. Dengar, Os. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini masih bisa dipertemukan kembali dalam ruang Zoom meeting sosialisasi pembukaan pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas bersyarat SMP Terpadu Darul Muttaqin. Sehat
tanpa ada suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita melakukan sosialisasi bertujuan untuk Halo? Ya. Oke, dengar ya suara saya ya? Dengar, Ustaz. Nah, informasi-informasi yang penting yang harus anak-anak ketahui. Nah, supaya nanti ketika kita pada waktu PTM terbatas tidak ada kendala suatu apapun. Ya. Oke, baik. Itu pembukaan dari saya. Langsung saja, karena ini sudah siang ya. Tolong diperhatikan baik-baik, ya anak-anak, diperhatikan baik-baik informasi yang saya sampaikan, dan nanti akan dilanjutkan oleh tim Humas dari Satgas SMP Terpadu Mutakin, akan memberikan informasi yang lebih penting lagi untuk apa? Untuk persiapan PTM terbuka terbatas ini. Baik, yang pertama yang saya harapkan pada kalian, alhamdulillah, kita nanti pada masanya akan ada giliran untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas bersyarat. Untuk menuju ke situ, nanti kita akan melalui berbagai tahap. Yang pertama, kemarin kita sudah melalui namanya asesmen atau penilaian persiapan. Nah, dan alhamdulillah semua itu sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diberikan asesmen atau penilaian dari dinas. Kemudian setelah itu kita lakukan sosialisasi. Nah ini nanti kalian akan mendapatkan informasi dari Humas tim Satgas. Informasi-informasi yang penting yang harus kalian dengarkan. Setelah sosialisasi, kemudian menginput atau mengisi administrasi dan sarana prasarana yang harus dilengkapi. Seperti apa? Kemarin wali kelas telah memberikan link untuk mengisi surat persetujuan dari wali murid. Nah, itu adalah salah satu administrasi untuk menuju PTM terbatas bersyarat. Ya. Kemudian nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya siswa yang boleh mengikuti PTM terbatas ini. Kemudian setelah itu sarana prasarana, alhamdulillah SMP Terpadu Mutakin sudah melengkapi sarana prasarana, ya, sehingga nanti kita sudah siap dalam proses PTM terbatas bersyarat. Nah, kemudian insya Allah setelah sosialisasi dilanjutkan hari Senin besok akan ada simulasi pembelajaran tatap muka terbatas bersyarat. Nah, untuk itu siswa-siswa yang sudah mengumpulkan surat pernyataan atau surat izin dari orang tua nanti akan dikumpulkan, kemudian nanti akan diolah dan akan dapat informasi dari kami siapa giliran masuk hari Senin tanggal 13 September 2021 yang mengikuti simulasi PTM terbatas bersyarat. Nah, nanti akan diinformasi lagi oleh wali kelas. Ya, jadi seperti itu persiapan-persiapan kita dari awal, dari administrasi, perlengkapan, dan sekarang kita sudah menginjak ke persiapan terakhir, yaitu sosialisasi. Sebelum hari Senin kita melaksanakan simulasi. Nah, untuk itu, untuk simulasi, kalian perhatikan baik-baik informasi yang disampaikan oleh Humas. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Tony setelah saya.
tolong dicatat, diperhatikan baik-baik ya, supaya nanti kalian paham alurnya seperti apa. Dari rumah masuk ke pintu gerbang, pembelajarannya, proses pembelajaran sampai nanti kepulangan. Itu nanti akan diinformasikan oleh tim Humas Satgas SMP Terpadu dan Takin. Ya. Baik anak-anak, itu saja pembukaan dari saya. Semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan saya harap anak-anak semuanya memperhatikan baik-baik supaya nanti kalian ketika masuk kalian sudah siap dengan kondisi yang baru dari prokes kesehatan yang sudah kita buat. Jangan sampai nanti kalian masuk ke sini dari gerbang kalian bingung harus ngapain. Aduh, ngapain ini ya habis ini. Nah, nanti kebingungan sendiri kalau tidak mendengar atau menyimak informasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke MC atau moderator Ustadz Imam Ajemain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Novian atas waktunya dan pemaparannya. Ya anak-anak, mohon disimak dengan baik. Ya, sosialisasi langsung dari Ustadz Tony. Kami mohon pada beliau, Ustadz Tony, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ustadz Tony selaku Humas Satgas COVID-19 akan mensosialisasikan tentang persiapan tatap muka terbatas yang akan dilakukan oleh SMP Terpadu Darul Mutakin. Ya, diantaranya mungkin kalian sudah melihat video dan simulasi atau teman-teman kalian yang ikut simulasi kemarin, ya, itu adalah simulasi dan pembelajarannya di sekolah seperti apa, serta kalian pulang pada waktu pulang dari sekolah seperti itu. Oke, di sini saya jelaskan sosialisasi tentang persiapan tatap muka terbatas di SMP Terpadu Darul Mutakin. Next, Pak. Poin penting di sini untuk anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu yaitu tentang poin penting yaitu tentang persiapan tatap muka terbatas. Yang pertama, memastikan seluruh guru, staf telah tervaksin dengan lengkap dan baik, ya. Yang kedua, ya, anak-anak juga kalian sudah tervaksin dengan baik juga, ya. Ya, memastikan kalian juga sudah tervaksin lengkap. Jadi baik dosis 1 atau dosis 2. Ya. Terus yang ketiga yaitu mendapat izin. Yang itu yang utama, mendapat izin dari orang tua. Oke. Terus yang ketiga atau yang keempat yang terakhir yaitu fasilitas di sekolah sudah tercukupi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dipantau oleh tim Satgas COVID-19. Tuh. Jadi poin-poin yang perlu kalian pastikan di situ. Next, berikutnya. Nah,
Nah, kita tim Satgas di sini juga bekerja sama, Nak. Tidak hanya yang ada di sekolah saja, tapi kerjasama dengan tim Satgas yang ada di dinas, yaitu di kecamatan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Manukan Kulon, seperti itu. Jadi jangan takut untuk sekolah. Sekolah dan sekolah, jangan takut untuk tatap muka. Ya, karena asal kita sudah insya Allah sudah aman. Pak Tony nggak dengar suaranya. Ya, ini adalah jadwalnya, ada jadwal pembelajaran dimulai dari kelas 9A, 9B yang pertama masuk, terus berikutnya 9A dan 9C, terus berikutnya lagi 9B dan 9C. Nah, di situ sudah kita susun jadwal, ada keterangannya di bawah situ, tolong itu dipatuhi. Ya, untuk kesehatan kita bersama. Jadi bukan kesehatan Ustadz dan Ustadzah saja, bukan, tapi kesehatan kalian bersama juga. Jadi apa yang ada di situ, apa yang sudah ditempel, tolong dipatuhi sebaik mungkin. Okay, next. Nah, ini alur. Jadi alur kedatangan yang biasanya kita laksanakan kalau pagi, yang kemarin mungkin sudah ikut ngaji pada pagi hari, itu kita rubah alurnya. Mulai dari pemberangkatan ya, nomor 1 itu pemberangkatan. Tuh, kalian berangkat dari pintu utama, pintu sebelah utara. Itu berangkat masuk ke situ, terus muter-muter di apa namanya, fog itu isinya
desinfektan biar baju kalian steril semua sebelum masuk ke kelas. Habis itu cuci tangan. Ya, cuci tangan langsung, jangan berhenti, jangan ngobrol dulu. Jadi langsung diusahakan langsung masuk ke kelas lewat tangga sebelah barat. Oke. Lewat tangga sebelah barat itu masuknya. Yang ada warna kuning. Ikuti arah panah yang berwarna kuning. Itu untuk alur masuk ke kelas. Nah, setelah sampai di depan kelas, usahakan pakai hand sanitizer dulu sebelum masuk kelas. Pakai hand sanitizer, langsung duduk di tempat duduk, tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Ngobrol dengan temannya tidak boleh. Apalagi pinjam buku atau apa, nggak boleh. Oke. Next, Pak. Nah, itu langsung masuk kelas. Nah, ini untuk yang di dalam kelas, oke. Untuk alur kepulangannya. Alur kepulangan itu kita mulai dari angka nomor 6, yang tanda panah warna putih. Jadi nggak kembali lagi kalian. Nggak kembali lagi ke tangga sebelah barat, tapi lurus menuju tangga sebelah timur. Tuh, jadi menuju tangga sebelah timur, turun di sana, langsung menuju pintu keluar yang ada di pintu gerbang samping sebelah barat. Jadi langsung menuju ke pintu keluar, langsung keluar, tidak. Tapi cuci tangan dulu. Di pintu gerbang samping itu ada wastafel atau tempat cuci tangan. Jadi cuci tangan dulu, setelah cuci tangan kalian tunggu orang tua yang menjemput. Nggak boleh ada tanda antrian kalian menunggu waktu kepulangan. Ya, jadi nggak berundel dulu di gerbang gitu, enggak. Jadi nunggu orang tua jemput, kalau orang tua sudah jemput baru pulang. Dan baru diizinkan keluar dari sekolah. Oke, next. Next, Pak. Masuk, Pak. Next. Jadi kalau ini ntar kalian baca sendiri ya di rumah. PPT-nya insya Allah sudah dikirim melalui wali kelas masing-masing. Ya, ya tetap sama dari sekolah, dari rumah ke sekolah ya harus mandi dulu. Terus yang sakit, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas atau apapun, jangan sekolah dulu. Dilarang untuk sekolah bagi yang sakit. Jadi sekolah khusus untuk yang sehat-sehat saja dulu. Next. Terus tidak lupa Ustadz juga mengingatkan ke kalian, patuhi protokol yang ada di sekolah. Patuhi rambu-rambu yang ada di sekolah. Patuhi tempelan-tempelan yang telah dibuat Ustadz dan Ustadzah di sekolah. Next. 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 Nah, ini kembali Pak. Nah, ini protokol kesehatan waktu kegiatan tatap muka. Ya, waktu kalian ada di kelas. Waktu kegiatan di kelas ya. Itu kalian yang pertama yaitu datang langsung duduk. Nggak boleh ngobrol sama temannya. Apalagi pinjam buku, pinjam apa, nggak boleh. Jadi tidak diizinkan. Masker tetap harus dipakai selama ada di sekolah, nggak boleh dilepas. Dan harus menjaga jarak, yang penting menjaga jarak dengan temannya. Minimal 1 meter, nggak boleh ide-idean. Kita tidak seperti dulu. Kalau dulu kalian bebas ngobrol, bebas duduk, bebas pegang-pegangan tangan, pegang-pegangan teman, atau lari-larian. Sekarang tidak. Sekarang harus kita patuhi protokol kesehatan. Ya, biar kita tidak tertular yang namanya virus COVID-19. Baik kita keluar masuk kelas, wajib cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Keluar masuk kamar mandi juga sama, wajib cuci tangan. Keluar masuk sekolah, datang wajib cuci tangan, pulang juga wajib cuci tangan.
Seperti itu, nggih. Next. 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 Nah, itu, nggih. Ya, seperti itu. Terus ini kurang sebenarnya PPT-nya tadi saya tambah. Yang perlu kalian persiapkan dari rumah. Yang pertama, tolong ditulis. Biar tidak lupa, ditulis, ditempel di depan kamarnya masing-masing. Ya, yang pertama, 1, bawa masker cadangan. Minimal 1 atau 2 lah. Itu penting. Soalnya apa? UBE nangani sampean waktu ngobrol atau waktu ngomong hilang. Nah, maskernya kan otomatis tidak steril. Waktu kalian bersin maskeran, maskernya tidak steril. Dibuang, disobek, dibuang ke tempat sampah, ganti masker yang baru. Terus yang kedua, bawa hand sanitizer dari rumah. Itu wajib dibawa. Terus yang ketiga, bawa tisu, baik tisu basah atau tisu kering. Ojo kok mari cuci tangan terus dielet-elet nang klambine atau klambine koncone. Padha ae lah. Oke. Terus yang keempat, bawa buku mata pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Sekolah pokoknya nggak bawa HP, mari ngono gak nggawa bukune. Padha ae. Oh, buku mata pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Yang kelima, datang sesuai jadwal. Kayak 9A, jadwalnya jam 8 harus sampai di sekolah. Di jam 8 sampai di sekolah. Atau jam 8 kurang. Pulang juga gitu sama, pulang jam 10. Ibu dikasih tahu, Bu, jam 10 pas kudu wis nggo sekolahan. Nggih. Jangan sampai molor. Kalau molor bertabrakan dengan jadwal yang lain. Kita di sini tidak boleh saling bersalipan dengan yang lain. Sesuai dengan jadwal. Berpapasan tidak boleh. Karena itu akan rawan terjadi penularan belas. Betul. Ya. Dari situ semua pulang juga sama. Yang ada di video itu pulang nggak langsung pulang terus mari sepatu dilempar, itu enggak. Pulang cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Kalian membawa virus dari jalan. Dalam perjalanan itu membawa virus. Pulang cuci tangan dulu, habis cuci tangan terus sepatu ditaruh di luar. Tas juga gitu sama. Taruh di luar dulu, semprot sama head sama desinfektan. Biar steril kita. Oke. Kita selamatkan diri kita, juga kita menyelamatkan keluarga kita, kita menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kesehatan tidak hanya untuk kita, tapi kesehatan juga untuk orang lain. Juga untuk guru-guru kita, juga untuk keluarga kita. Oke. Sama dengan istilah maskermu melindungiku. Nah, kalau kamu pakai masker, insya Allah melindungi teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian, melindungi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi diusahakan selalu pakai masker kalau keluar. Ya. Diusahakan juga pakai masker double, jangan masker kain atau scuba. Itu tidak melindungi. Jadi diusahakan pakai masker medis. Yang kedua, Ustaz, kalau pakai masker kain gimana? Boleh, tapi tetap didobeli sama tisu. Ya. Di dalamnya tisu dikasih masker. Seperti itu. Itu saja yang perlu Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau apa bisa via Jabri Ustadz ya. Insya Allah anak-anak untuk kelas 8 dan kelas 9 punya nomornya Ustadz di grup Seni Budaya dan Bahasa Jawa. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa, silakan Jabri ke Ustadz langsung. Saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Imam. Yo.
Assalamualaikum guys. Oke, sudah cukup. Ya, tadi penjelasan langsung dari Ustadz Tony. Bentar, Ustadz hidupin kameranya Ustadz. Cepat ini apa ya mata ini? Lah ya patan ono. Wis ono. Itu nih apa? Baik. Assalamualaikum. Mungkin Ustadz Imam ada kendala sinyal ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan simulasi pertemuan? Oh ini, Ustadz Imam sudah kembali nih. Alhamdulillah. Monggo Ustadz Imam, ditutup Ustadz. Suaranya Ustadz, mic. Mic-nya masih. Oke. Saya dengar ya. Maaf, barusan sinyalnya sangat buruk. Oke. Sebelumnya, tadi sudah cukup jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung dikonsultasikan ke wali kelasnya masing-masing gitu aja ya. Biar waktunya semakin terbatas. Oke, untuk yang terakhir tadi Ustadz mau mengkoreksi sebentar tadi di slide terakhir karena di situ ada tulisan yang kurang cocok buat Ustadz, jadi mohon nanti dikoreksi semuanya ya. Itu yang benar thank you, bukan thanks you. Oh, ya. Oke. Thanks. Tidak ada S-nya, nggak ada S-nya. Jadi cukup thank you. Karena ini kewajiban Ustadz selaku guru bahasa Inggris untuk mengingatkan supaya tidak ada hal-hal yang salah lagi ketika belajar bahasa Inggris. Terima kasih, sekian. Terima kasih Ustadz Novian dan Ustadz Tony atas penyampaian sosialisasinya, dan kepada anak-anakku semuanya jaga kesehatan. Nanti jadwal pembelajaran untuk PTM akan segera dikirim ke grup masing-masing dari wali kelas. Ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Ustadz, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.